Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya ucapkan selamat datang di channel Belajar Properti Pemula, channel yang kita khususkan buat teman-teman yang memang berminat untuk belajar menjadi seorang developer dari nol. Hanya sebelum kita memulai pelajaran ini, kita perlu melihat dulu ya, kenapa sih banyak sekarang developer yang udah bangun kok sering gagal, sering ada kasus dan sebagainya. Apa saja penyebabnya? Nah, kita akan kupas hari ini, dan ini akan menjadi materi berseri ke depannya. Karenanya kita minta teman-teman untuk silakan subscribe terlebih dahulu channel Belajar Properti Pemula ini, kemudian jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Oke ya, yuk kita mulai. Apa saja sih penyebab developer properti pemula itu sering gagal? Yang pertama, dia pengen kaya mendadak tapi nggak paham prosesnya. Nah, ini adalah penyebab kegagalan yang paling utama. Kita terbuai sama pemberitaan bahwa kalau kita pengen jadi developer itu biasanya bakal untung besar. Jadi untung besar itu dibayangin di awal. Namun pada kenyataannya sebenarnya proses dan hasil itu nggak selalu sesuai dengan bayangan kita. Makanya kenapa kalau kita cenderung mimpi di depan, tak jarang kita bisa menimbulkan yang namanya sebuah kekecewaan. Nah, perlu teman-teman pahami juga bahwa tidak semua proyek properti itu sukses, dan tidak semua developer properti mendapatkan uang banyak di proyeknya. Ada proyek-proyek yang itu malah menjadikan developer menjadi bangkrut. Sebaiknya pada tahap awal kita belajar dan memulai menjadi developer properti, sudah kita ngalah dulu, jangan mikirin untung besar, prioritaskan saja prosesnya agar niat kita jadi developer bisa terwujud. Yakin aja, nanti bakal ada masanya kalau kita bakal siap, sanggup mengelola proyek skala besar. Ya, kita mulai dari skala yang kecil-kecil dulu lah, gitu ya, jangan besar-besar terlebih dahulu. Ya, kayak juga kan ada proses. Oke? Yang kedua, kita kebanyakan developer properti pemula itu gagal gara-gara malas belajar. Nah, salah satu yang perlu dilakukan oleh teman-teman ketika berniat jadi developer adalah mencari informasi tentang bagaimana menjadi developer properti di internet. Nah, itu informasinya udah banyak banget teman-teman. Ini paling mudah dan paling murah gitu, karena sekarang kan sambungan internet udah di mana-mana ya, dan juga mudah diperoleh. Aksesnya pun gampang, bisa lewat laptop, bisa lewat komputer, bisa lewat HP. Nah, cuman ya itu tadi kenapa gagal itu bahasnya trial and error gitu. Coba tapi nggak tahu medan, lewat hasil jebol di belakang. Ya, oke. Yang ketiga, kesalahannya adalah tidak mau membayar harganya. Jadi kalau bicara seorang developer properti itu jarang banget ya teman-teman, di proyek pertama itu mereka langsung berhasil. Kalau ada salah satu kalimat bijak yang kita ingat ya, kalau ingin sukses Anda harus mau membayar harga. Nah, harganya apa aja sih? Yang pertama adalah waktu. Kita betul-betul perlu menyisihkan waktu untuk belajar, luangkan waktu untuk baca buku tentang properti dan developer, luangkan waktu juga kalau ada seminar, ada workshop, atau training gitu ya. Silakan teman-teman alokasikan waktu khusus. Kalau perlu segera cari informasi yang berhubungan dengan developer tersebut. Lalu kemudian juga yang kedua adalah harganya berupa uang. Karena kalau bicara developer properti ini bukan bisnis biasa ya. Jadi harga yang harus kita bayar adalah bersedia mengeluarkan uang untuk belajar tentang bisnis properti. Nah, uang yang pertama itu kita gunakan buat koneksi internet dan beli buku. Jumlah yang lebih besar dibutuhkan untuk mengikuti seminar, workshop, atau training ya. Kita kan perlu paham ya bahwa semakin besar biaya yang kita keluarkan untuk belajar, semakin kuat dorongan kita untuk sukses. Daya juang terbaik kita akan muncul kalau kita mudah mengeluarkan banyak uang untuk belajar. Justru kita bakal ngerasa rugi kalau nggak sukses kalau kita mengeluarkan banyak uang, betul nggak? Benar banget kan? Makanya kenapa we have to ready to pay the price. Kalau soal mahal atau soal murah itu lain cerita. Tinggal nanti bagaimana kesiapan dan kemauan serta keinginan kita untuk mempraktekkan setiap ilmu yang sudah diajarkan. Oke. Nah, yang keempat, kebanyakan kita developer properti pemula itu sering mudah menyerah.
udah dapat ilmunya, dikasih waktu, kemudian juga kita sudah ready mengikuti seminar, workshop segala macam. Kemudian di lapangan ternyata kita menemui banyak kesulitan-kesulitan yang sepertinya di teori pada saat seminar dan pelatihan tuh nggak ada gitu. Akhirnya apa? Kita mudah menyerah. Ya, banyak yang bilang, wah iya ya ternyata mustahil lah kita jadi developer properti kalau kita nggak ngerti legalitas. Ini banyak banget yang kayak begitu. Nah, apalagi kalau misalkan dalam satu proyek pertama mereka sudah bangkrut, wah itu udah biasanya udah kamu keluar. Nah, teman-teman disarankan tidak seperti itu ya, jangan. Kemudian apa lagi? Sumber informasi terbatas. Pastikan seorang developer properti kalau dia tidak pengen gagal, maka informasi itu dari mana-mana. Informasi apa saja? Informasi tentang tanahnya, informasi tentang proyeknya, informasi tentang bagaimana strategi pemasarannya, pengelolaan manajerialnya, dan segala macam. Dan itu bisa kita peroleh dari berbagai macam literatur, dari buku, dari handphone, dari YouTube, dari video gitu ya, dari pertemanan gitu. Dan ini kita betul-betul harus mengumpulkan sumber informasi. Jadi kalau kita ingin mengadakan satu proyek, maka pastikan proyek tersebut sudah betul-betul kita kuasai, baik pengetahuannya ya, pengetahuan baik dari sisi lahannya, ini tanah sudah milik siapa, kemudian juga sertifikatnya apa, legalitasnya bagaimana, teman-teman juga sudah paham bagaimana cara membebaskan tanahnya, lalu kemudian sampai masuk ke ranah bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara menjadikan perizinannya lengkap gitu ya, dan kemudian bagaimana cara pengelolaan proyeknya bisa finish sampai akhir. Ini kita harus betul-betul mengkolek informasi selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya gitu ya, sehingga kita kan selalu mendapatkan panduan pada saat proyek tersebut sedang kita jalankan gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah networking terbatas. Nah, ini yang paling berbahaya buat seorang developer properti. Kita kalau berminat untuk menjadi developer, teman-teman disarankan untuk bergabung di grup-grup developer yang sudah ada. Misalkan kalau developer properti syariah kan sudah ada namanya DPS ya. Atau ada lagi bisa juga kalau misalkan masih belum pengalaman jadi developer, teman-teman bisa bergabung ke agensi marketing terlebih dahulu. Atau juga kalau teman-teman belum ngerti tentang masalah tanah, coba berdekatan dengan orang-orang BPN, berkenalan dengan orang-orang legalitas, itu bagaimana sih gitu loh. Dan kita bicaranya itu bukan cuma dari sisi pengetahuan ya teman-teman ya, tapi hal-hal praktis yang boleh jadi itu hanya bisa kita lakukan pada saat di lapangan gitu. Seperti misalkan cara membebaskan tanah, teorinya A, tapi ternyata di luar itu ada praktek-praktek yang tidak dibahas di buku ya. Praktek-praktek itu yang harus teman-teman kuasai, termasuk masalah pembebasan tanah, strategi marketing juga seperti apa, pengelolaan proyek dari awal sampai dengan akhir ya. Teman-teman harus belajar dengan orang-orang yang memang sudah mumpuni di bidangnya, yang sudah pernah terbukti proven ya di bidang developer itu sendiri, sehingga kita punya kekayaan referensi dan punya kekayaan pertemanan pada saat kita mengalami kesulitan saat menjalankan proyek kita. Nah, ini yang paling ditekankan juga, no excuse ya. Jadi, dan kebanyakan kita developer properti pemula gara-gara tadi tuh mimpinya pengen kaya, terus kemudian akhirnya ketika mengalami kesulitan ya, orang bilang blame, excuse sama justify ya, karena nggak punya uang. Aduh iya, saya udah nggak punya uang nih, gimana ya cara menjalankannya. Itu berpikiran seperti itu, bukan aduh saya nggak punya uang, oh ya udah nggak usah menjalankan deh gitu. Atau kemudian ketemu pemilik tanah, tahu-tahu pemilik tanah menerapkan harganya tinggi gitu kan, harga tanahnya, wah susah ya nyari tanah gitu ya, udah berhenti. Atau ada lagi kita ketemu pemilik tanah, baru 2 kali 3 kali kita jalan ke satu desa, terus kemudian ternyata pemilik tanahnya nggak mau kalau tanahnya dibayar secara cash bertahap atau dicicil misalkan, atau di DP gitu ya, nggak mau, langsung menyerah. Atau juga bisa karena birokrasi yang berbelit-belit dalam mengurus legalitas, kondisi tanah yang nggak rata, penduduk sekitar proyek yang nggak mau kompromi, kemudian kondisi perekonomian, dolar gitu ya, musibah, anak buah yang nggak bekerja, wah macam-macam gitu. Jadi bicara developer properti ini kita
kalau teman-teman saya bilang bahwa kalau kita pengen menjadi seorang developer, kita ini kerjanya menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Jadi titik marketing dihubungkan dengan titik si pemilik tanah dihubungkan dengan titik legalitas dihubungkan lagi dengan titik marketing, dihubungkan lagi dengan pengelolaan, wah segala macam itu. Jadi kita betul-betul harus menguasai titik-titik gitu. Kalau misalkan ketemu kesulitan kayak tadi ya, pemilik tanah nggak mau dibayar, strateginya seperti apa, ada polanya. Kemudian juga nggak pengennya dibayar tinggi, strateginya seperti apa, apakah harus nyari tanah lagi ataukah kita mencari atau kita tetap bertahan dan terus bernegosiasi dengan teknik-teknik tertentu sehingga dia mau menyesuaikan dengan harga yang kita inginkan. Nah, ini kita perlu sumber informasi lagi-lagi dan networking yang luar biasa banyak ya untuk memulai menjadi seorang developer properti pemula. Nah, itu mungkin gambaran teman-teman dari kesalahan developer properti pemula, dan harapannya adalah ketika teman-teman sudah mendengarkan sekaligus melihat video ini, teman-teman bisa ambil saripatinya. Kemudian juga ayo kita start untuk mencari apa yang bisa kita lakukan hari ini. Misalkan kayak tadi ya, segera mencari sumber informasi, kemudian juga segera membangun networking. Kalau misalkan teman-teman sudah memiliki tanah atau sudah memiliki orang yang bisa dikerjasamakan untuk proyek pembuatan properti, nah langsung tuh cari networking, cari informasi. Kemudian juga kalau perlu ikut seminar, ikut pelatihannya terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Orang Jawa mengatakan alon-alon asa kelakon, yang penting jangan mundur alon-alon. Oke. Baik teman-teman, itu saja mungkin untuk video kali ini ya. Jangan lupa silahkan kirim komentar, like, and share-nya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ajukan di kolom komentar. Saya Kang Sakti, saya ucapkan thank you, terima kasih, dan salam sukses developer properti pemula.